Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada hari yang keempat ini, 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, percaya kepada Yesus hanya mungkin terjadi karena ada yang bersaksi. Tanpa kesaksian, mustahil manusia percaya pada Yesus. Sebagai akibat percaya kepada Yesus, mereka memiliki hidup yang kekal. Inilah yang diuraikan dalam nas renungan ini, berbagai aspek tentang kesaksian. Kesaksian air dan darah. Istilah air dan darah menunjuk pada Yesus. Yohanes mengatakan bahwa Yesus datang dalam air dan darah. Air menunjuk pada peristiwa baptisan oleh Yohanes Pembaptis, sedangkan darah menunjuk pada kematiannya di kayu salib. Baptisan merupakan awal pelayanan umum Yesus, dan kematian menunjuk pada akhir pelayanannya di dunia. Peristiwa pembaptisan merupakan momen bagi Roh Kudus memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Kematian Yesus di kayu salib merupakan saat bagi Allah memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan Roh Kudus memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Sejak awal pelayanan Yesus hingga kematiannya, Roh Kudus bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Kesaksian Roh Kudus dan kesaksian baptisan serta kematian Yesus tidak dapat dilepaskan. Menolak salah satu berarti menolak semuanya. Selain kesaksian Roh Kudus, Yohanes sebelumnya telah menyatakan diri sebagai saksi bagi Kristus. Manusia menerima Yesus sebagai anak Allah melalui kesaksian manusia juga. Tetapi Yohanes mengingatkan bahwa di balik semua kesaksian terdapat kesaksian Allah. Dan menerima kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah berarti menerima kesaksian Allah, dan semua kesaksian mengarah pada satu hal, yakni percaya pada Yesus. Siapa yang menerima kesaksian itu berarti menerima hidup yang kekal. Tetapi yang menolak kesaksian mengalami kebinasaan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita adalah orang yang menerima kesaksian itu dan percaya. Nah, sebagai orang percaya, kita juga harus bersaksi tentang Yesus anak Allah, supaya siapa yang mendengar dan percaya akan kesaksian itu, ia juga menerima hidup yang kekal. Demikianlah juga gereja, sebagai persekutuan orang-orang percaya, bersaksi tentang Yesus adalah anak Allah. Kesaksian dilakukan lewat perkataan atau pemberitaan, disertai perbuatan-perbuatan baik.
Dalam invokasio dituliskan 1 Petrus 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Untuk itu, marilah kita bersaksi menyampaikan kabar baik kemana saja Allah suruh, seperti Yunus yang memberitakannya ke kota Niniwe. Walau pada awalnya ia menghindar karena takut pemberitaannya akan sia-sia, tapi pada akhirnya ia melakukannya juga. Lihat, Ogen, Yunus 3 ayat 1-4. Apa yang dikerjakan Yunus ternyata tidak sia-sia. Bangsa itu mendengar teguran Tuhan. Mereka bertobat dan mereka pun diselamatkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terkhusus para hamba-hamba Tuhan yang punya kesempatan bersaksi sangat banyak, pakailah itu untuk menyaksikan Yesus Juru Selamat dunia. Sebab bersaksi adalah tugas gereja dalam rangka penyelamatan dan adalah panggilan agung supaya setiap orang beroleh kesempatan untuk diselamatkan. Amin.